Dalam malam yang hujan deras di sebuah aula besar di pinggiran Jakarta, Andi berdiri di atas panggung dengan tangan gemetar namun suara tegas, "Aku mencintai Rea, dan aku tidak mau lagi menyembunyikannya dari kalian semua." Kerumunan keluarga besar yang sedang merayakan ulang tahun ayahnya langsung hening sejenak, lalu meledak dengan teriakan "Kamu delusi. Itu hanya khayalan sakitmu saja, Andi." Suara ibunya paling keras, "Kamu bikin malu seluruh keluarga, nak." Andi merasa dunia berputar. Baru beberapa detik lalu ia memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Tapi sekarang, tatapan kecewa dari ayah, tangis adik perempuannya, dan bisik-bisik sepupu-sepupunya seperti pisau yang menusuk dada. Ia turun dari panggung dengan langkah gontai, melewati kerumunan yang menjauh seolah ia membawa penyakit. Hujan di luar semakin deras, tapi Andi tidak peduli. Ia berlari ke mobilnya, menyalakan mesin dan pergi tanpa arah. Malam itu, di apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Andi duduk sendirian di lantai, memeluk lutut. Ponselnya bergetar tanpa henti, pesan dari ibu, "Pulanglah, kita bicara baik-baik." Dari Rea, "Kamu baik-baik saja? Aku khawatir." Andi dan Rea sudah berteman dekat selama 3 tahun di kantor desain Grace tempat mereka bekerja. Awalnya hanya obrolan kopi sore, lalu diskusi proyek larut malam, sampai akhirnya perasaan itu tumbuh pelan tanpa bisa dicegah. Rea, dengan senyum tenang dan mata yang selalu mengerti, menjadi satu-satunya orang yang membuat Andi merasa dilihat apa adanya. Tapi di Indonesia, di tengah masyarakat yang masih menganggap cinta sesama sebagai sesuatu yang salah, mereka selalu menyembunyikan. Hingga malam ini, Andi tidak tahan lagi. Pagi harinya, berita sudah menyebar. Grup keluarga penuh screenshot video yang direkam sepupu. "Anak Pak Hadi ternyata begitu," tulis salah satu komentar. Andi tidak berani membuka Instagram. Ia datang ke kantor dengan mata bengkak, berharap Rea ada di sana. Tapi Rea sedang meeting dengan klien. Sepanjang hari, rekan kerja melirik aneh, ada yang berbisik, "Kasihan, mungkin dia lagi stres kerja." Andi menunduk di depan komputer, tangannya dingin saat menyelesaikan desain logo untuk klien baru. Saat istirahat siang, Rea akhirnya mendekat di ruang pantry. "Kenapa kamu lakukan itu, Di? Kita kan sudah sepakat untuk pelan-pelan." Suara Rea lembut, tapi ada kekhawatiran yang dalam. Andi menggeleng, "Aku capek pura-pura, Rea. Aku ingin hidup jujur." Mereka berpelukan singkat di sudut ruangan, cukup untuk memberi kekuatan, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa takut. Sore itu, ibu Andi datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. "Kamu harus ke Ustadz, nak. Ini pasti pengaruh setan atau apa. Keluarga kita orang baik-baik." Andi mencoba menjelaskan, tapi setiap kata ditanggapi dengan air mata dan doa. Malam semakin larut, Andi terbaring di tempat tidur, memandang langit-langit. Ia ingat masa kecil di kampung halaman Yogyakarta, saat ayah mengajarinya mengaji dan berharap ia menjadi anak yang saleh. Sekarang semua itu terasa seperti beban yang semakin berat. Tapi di balik rasa sakit, ada sedikit kelegaan, setidaknya ia tidak lagi bohong pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Di kantor, proyek Andi ditunda tanpa alasan jelas. Bos memanggilnya ke ruangan, "Kamu perlu istirahat, Andi. Fokus dulu pada kesehatan mentalmu." Itu kode halus untuk jangan bikin ribut. Rea tetap setia, mengirim makanan lewat Gojek dan pesan pendek, "Aku di sini." Suatu malam, mereka bertemu di taman kecil dekat apartemen. Duduk di bangku kayu di bawah pohon trembesi, Rea memegang tangan Andi erat. "Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Tapi keluargamu, mereka butuh waktu." Andi mengangguk, air mata jatuh pelan. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan jalan di depan penuh duri. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bukan lagi berjalan sendirian. Seminggu setelah kejadian di aula, Andi dipanggil pulang ke rumah orang tua di Depok.
Rumah besar dengan halaman luas itu terasa asing sekarang. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, ibu di sampingnya memegang tasbih. Kita sudah bicara dengan keluarga besar. Semua setuju kamu harus ikut konseling dengan ustadz kami. Andi duduk di lantai, kepala tertunduk. Ia mencoba bicara tentang perasaannya sejak kecil, bagaimana ia selalu merasa berbeda saat teman-teman bicara cewek, bagaimana ia menyukai Rea bukan karena terpengaruh. Tapi setiap kalimat dipotong dengan ayat Al-Quran dan cerita tentang dosa. Adiknya, Rina, menangis di kamar, abang bikin aku malu di sekolah. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya, dinding masih penuh poster bola dan foto keluarga. Ia merasa seperti anak kecil lagi, tapi kali ini dengan luka yang lebih dalam. Keesokan paginya, Rea menelepon. Aku di depan gerbang, boleh masuk? Andi keluar diam-diam, mereka duduk di mobil Rea, mesin menyala pelan agar tidak terdengar. Rea bercerita tentang keluarganya sendiri di Bandung yang sudah curiga sejak lama. Ayahku bilang kalau aku seperti itu, lebih baik tidak pulang. Suara Rea pecah. Andi memeluknya dari kursi penumpang, merasakan dada Rea naik turun dengan cepat. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling pegang tangan dan menatap pohon mangga di halaman. Itu cukup untuk mengingatkan Andi bahwa cinta mereka nyata, bukan delusi. Kembali ke Jakarta, kehidupan kerja semakin berat. Rekan desain senior, Pak Budi, yang dulu dekat dengan Andi, sekarang menghindar. Suatu siang di meeting, Pak Budi berkata keras, proyek ini butuh tim yang solid, tidak ada drama pribadi. Semua mata menoleh ke Andi. Ia pulang lebih awal, menangis di kamar mandi apartemen. Rea datang malam harinya membawa nasi padang kesukaan Andi. Mereka makan di balkon, melihat lampu-lampu kota berkelap-kelip. Mungkin aku harus resign, kata Andi pelan. Rea menggeleng, jangan. Kita butuh penghasilan. Kita bisa cari cara lain. Malam itu mereka tidur berdampingan di sofa, bukan sebagai kekasih dalam arti isik, tapi sebagai dua jiwa yang saling menopang. Akhir pekan, Andi pergi ke masjid dekat apartemen sendirian. Ia sholat, berdoa dalam hati, ya Allah, kalau ini salah, tolong tunjukkan jalan. Kalau ini bagian darimu, berikan kekuatan. Air mata jatuh di sajadah. Pulang ia menemukan pesan dari sepupunya yang dulu dekat, Andi, aku tetap sayang kamu. Tapi tolong pikirkan keluarga. Kata-kata itu seperti obat dan racun sekaligus. Di kantor Senin pagi, Andi mendapat email dari Her, kami sarankan cuti panjang untuk kesehatan. Ya tahu ini akhir dari karirnya di sana. Rea menunggu di parkiran, kita mulai dari nol bersama. Mereka pergi ke pantai Ancol sore itu berjalan di pasir basah, angin laut membawa harum garam. Andi merasa sedikit lebih ringan, tapi bayang-bayang keluarga masih mengejar. Malam di apartemen, Andi membuka laptop dan mulai menggambar. Sketsa wajah Rea, sketsa tangan mereka yang saling genggam, sketsa dirinya yang berdiri sendirian di panggung. Seni menjadi pelariannya. Rea duduk di samping, kamu berbakat, Di. Jangan biarkan ini menghentikanmu. Mereka berbicara sampai larut tentang masa depan yang belum jelas, tentang mimpi punya rumah kecil di pinggir kota, tentang suatu hari bisa berjalan bergandengan tanpa takut. Tapi pagi berikutnya, telepon dari ibu datang lagi, ayah sakit karena kamu, Andi. Hati Andi kembali hancur. Perjalanan ini masih panjang, penuh air mata dan harapan kecil yang terus menyala. 2 bulan berlalu sejak cuti panjang itu. Andi sekarang bekerja relance dari apartemen, mengambil proyek desain logo kecil-kecilan lewat internet. Penghasilan berkurang drastis, tapi setidaknya ia bebas dari tatapan rekan kerja. Rea masih di kantor lama, tapi sering pulang malam karena lembur. Suatu malam, Rea datang dengan wajah lelah, ada gosip baru di kantor. Mereka bilang kita berdua kamu tahu. Andi memeluknya lama, makan aku yang bikin hidupmu susah. Rea tersenyum tipis, kita sama-sama pilih ini.
Tapi di dalam hati Andi, rasa bersalah tumbuh seperti rumput liar. Keluarga Rea di Bandung akhirnya tahu. Ayah Rea, seorang pensiunan guru agama, menelepon dan meminta Rea pulang segera. Rea pergi akhir pekan itu pulang dengan mata merah. Ayah bilang aku harus menikah dengan perempuan atau keluar dari rumah. Andi mendengar cerita itu sambil memegang tangan Rea yang dingin. Mereka duduk di lantai apartemen dikelilingi kertas sketsa. Kita bisa pindah ke Bali, usul Andi pelan. Di sana lebih terbuka. Rea mengangguk, tapi keduanya tahu itu bukan solusi mudah. Uang tabungan mereka hanya cukup untuk 3 bulan. Di tengah krisis itu, Andi mendapat pesan dari teman lama kuliah, Sinta. Aku dengar kabarnya. Kalau butuh teman bicara, aku ada. Mereka bertemu di Kai di Senopati. Sinta yang ternyata juga punya teman gay, mendengarkan cerita Andi tanpa menghakimi. Kamu berani, Di. Banyak yang masih sembunyi sampai tua. Kata-kata itu memberi sedikit kekuatan. Tapi saat pulang, Andi melihat postingan di grup keluarga, foto ayahnya di rumah sakit, Caption doakan ayah sehat, jangan tambah beban. Andi menangis di taksi. Rea mulai sering diam suatu malam mereka bertengkar kecil. Kamu selalu memutuskan sendiri, Andi. Pengumuman itu tanpa bicara denganku dulu. Andi membela diri, aku pikir itu yang terbaik untuk kita. Suasana dingin berhari-hari. Andi merasa dunia semakin sempit. Ia mulai meragukan pilihan sendiri, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya pemberontakan. Rea akhirnya memeluknya di dapur, Ma. Aku takut kehilangan kamu. Mereka duduk berjam-jam, bicara tentang mimpi dan ketakutan. Akhir bulan, Andi mendapat undangan dari komunitas seniman di Bali untuk workshop desain. Ini kesempatan, kata Rea. Mereka memutuskan Andi pergi duluan, Rea menyusul nanti. Di bandara, Rea mencium kening Andi, jaga diri. Kita akan bertemu lagi. Pesawat lepas landas, Andi memandang Jakarta dari atas, kota yang memberi luka sekaligus pelajaran. Di Bali, udara segar, sawah hijau, dan senyum orang-orang membuatnya bernapas lebih lega. Tapi setiap malam, ia menelepon Rea, mendengar suara yang semakin lelah. Konflik batin Andi semakin dalam, antara keinginan bebas dan tanggung jawab pada keluarga. Ia mulai melukis lagi, kanas besar dengan warna-warna gelap yang perlahan terang. Di Ubud, Bali, Andi tinggal di homestay kecil milik seorang seniman bernama Made. Pagi-pagi ia bersepeda menyusuri sawah, siang mengikuti workshop, malam melukis. Komunitas di sana ramah, ada beberapa orang asing dan lokal yang terbuka tentang identitas mereka. Andi bertemu dengan seorang pemuda bernama Gede yang punya cerita mirip, keluarga menolak, tapi akhirnya menerima setelah bertahun-tahun. Waktu adalah obat terbaik, tapi kita juga harus berjuang, kata Gede. Andi merasa ada harapan. Tapi di Jakarta, badai belum reda. Rea ditelepon ayahnya lagi, kali ini lebih keras. Kalau kamu tidak berubah, anggap saja aku tidak punya anak. Rea cerita melalui video call, suaranya bergetar. Andi ingin terbang pulang, tapi Rea melarang, selesaikan workshopmu dulu. Aku kuat. Namun seminggu kemudian, Rea mengirim pesan panjang, teman kantor yang dulu dekat denganku sekarang nyebarin foto kita ke grup alumni. Aku merasa dikhianati. Andi shock. Ternyata Pak Budi, senior di kantor lama, yang menyebarkan. Pengkhianatan itu seperti tamparan. Andi pulang lebih cepat dari rencana. Di Bandara Soekarno-Hatta, Rea menjemput dengan pelukan panjang. Mereka pulang ke apartemen bicara sampai pagi. Andi memutuskan untuk konfrontasi Pak Budi lewat pesan, tapi Rea mencegah, jangan. Biarkan saja. Kita fokus ke depan. Mereka mulai merencanakan proyek bersama, sebuah pameran seni tentang cinta yang tak terlihat. Andi melukis seri tentang perjalanan emosional gay di Indonesia, Rea membantu desain instalasi.
Suatu malam, Ibu Andi menelepon. Ayah sudah pulang dari rumah sakit. Dia ingin bertemu kamu. Andi pergi ke Depok dengan Rea menunggu di mobil. Ayah duduk di kursi roda, wajahnya kurus. Kamu anakku. Tapi apa yang kamu lakukan sulit diterima. Andi menangis, menceritakan semuanya. Ayah diam lama, lalu berkata, pulanglah kalau sudah siap. Bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya pintu tidak tertutup rapat. Kembali ke Bali sebentar untuk mengambil barang, Andi dan Rea menghabiskan waktu di pantai Kuta. Duduk di pasir, memandang ombak. Kita sudah kehilangan banyak, kata Rea. Tapi kita dapat satu sama lain. Mereka berjanji untuk tidak menyerah. Pengkhianatan teman, tekanan keluarga, semua menjadi bahan bakar untuk karya mereka. Andi mulai merasa tumbuh dari anak yang takut menjadi pria yang berani memilih jalan sendiri. Proyek pameran seni semakin matang. Mereka menyewa galeri kecil di Jakarta Selatan dengan bantuan Sinta yang punya koneksi. Teman cinta yang tak terlihat menarik perhatian komunitas seni. Andi menghabiskan malam-malam melukis, Rea mengurus sponsor dan promosi. Di tengah itu ada momen kecil yang berharga, Rea memasak mie instan tengah malam, Andi tertawa melihat wajahnya yang belepotan. Mereka saling dukung tanpa kata-kata berlebih. Suatu hari, seorang jurnalis dari media online menghubungi. Kami ingin wawancara tentang pameran dan perjalanan pribadi kalian. Andi ragu, tapi Rea mengangguk, ini kesempatan untuk bersuara. Wawancara itu diunggah, dan respon bermacam-macam, ada yang mendukung, ada yang menghujat. Tapi yang mengejutkan, beberapa anggota keluarga jauh mengirim pesan dukungan diam-diam. Andi pergi ke Yogyakarta sendirian untuk bertemu teman lama di kampung. Di sana ia mengunjungi makam kakek, berdoa, dan merenung. Pulang ia bilang ke Rea, aku ingin undang keluarga ke pameran. Rea tersenyum, kamu sudah berubah, Di. Lebih kuat. Persiapan semakin intens. Andi belajar mengelola emosi, tidak lagi langsung marah saat ada komentar negatif di media sosial. Ia mulai meditasi pagi hari, membaca buku tentang penerimaan diri. Rea juga tumbuh. Ia berani bicara dengan ayahnya melalui telepon lebih tenang, ayah, aku tetap anakmu. Cinta ini bukan pilihan tapi bagian dari aku. Ayahnya diam tapi tidak memutus telepon. Itu kemajuan kecil. Malam sebelum pameran, mereka berdua membersihkan galeri, tertawa saat cat tumpah. Apapun hasilnya besok, kita sudah menang, kata Andi. Rea mencium pipinya pelan, iya, kita sudah pulang ke rumah yang sebenarnya, saling memiliki. Pagi harinya, galeri penuh pengunjung. Lukisan-lukisan Andi bercerita tanpa kata, panggung gelap, pelukan di bawah hujan, cahaya di ujung terowongan. Orang-orang berhenti lama di depan karya, ada yang menangis. Puncak pameran adalah malam pembukaan resmi. Galeri ramai dengan tamu dari berbagai kalangan, seniman, aktis, bahkan beberapa kerabat jauh. Andi berdiri di depan mikron, tangan dingin. Terima kasih telah datang. Cerita ini adalah tentang perjuangan mencintai diri sendiri di tengah dunia yang sering menolak. Suaranya stabil, meski hati berdegup kencang. Rea berdiri di samping, senyum memberi kekuatan. Tiba-tiba pintu terbuka. Ibu Andi masuk, diikuti ayah dengan kursi roda yang didorong adiknya. Ruangan hening. Andi turun dari panggung berjalan mendekat. Ibu memeluknya erat, air mata jatuh, makan ibu, nak. Ibu belajar banyak dari lukisanmu. Ayah mengangguk pelan, tangannya gemetar memegang tangan Andi, kamu tetap anak ayah. Rea ikut mendekat. Di depan semua orang, seorang tetua keluarga, paman dari Yogyakarta, berdiri dan berkata keras, cinta yang tulus pantas diberkati. Hari ini kita tidak lagi menutup mata. Tangan-tangan terangkat, tepuk tangan menggema. Banyak yang menangis. Andi dan Rea dipeluk bergantian oleh keluarga, teman, bahkan orang asing yang hadir.
Cahaya lampu galeri terasa hangat seperti pelukan besar. Malam itu, setelah tamu pulang, Andi dan Rea berdiri di balkon galeri memandang Jakarta yang berkelap-kelip. Kita berhasil, bisik Rea. Andi tersenyum, bukan akhir, tapi awal yang baru. Mereka berpelukan lama, merasakan kedamaian yang lama dinanti. Perjalanan penuh luka, pengkhianatan, pengorbanan, dan akhirnya penerimaan. Andi tahu identitasnya bukan delusi. Ini adalah kebenaran yang membuatnya utuh. Apakah benar mencintai sesama jenis hanyalah delusi yang harus disembunyikan selamanya, atau justru keberanian yang membawa berkah tak terduga bagi diri dan orang-orang di sekitar? Benar atau salah?